Masih loading terus ini. Apa itu? Bahasa Inggris deh. Kan di record. Ini aja, continue. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Kaila ya. Iya, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai HP ini. Oh iya, Bapak. Lagi bermasalah. Assalamualaikum. Ini pakai HP ini. Laptopnya lagi bermasalah. Ya, baik, Bapak. Oke, izin saya mulai ya acaranya, Bapak Ibu. Selamat datang semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua bisa dipertemukan kembali meskipun dalam kondisi tatap muka jarak jauh ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya lihat semuanya sehat dan semoga tetap sehat, selalu sehat dan tetap semangat gitu. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Izin saya memperkenalkan latar belakang untuk akhirnya saya mengadakan kegiatan pelatihan PET simulasi ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu insya Allah sudah mengenal ya, saya Irani Febristi Kanintias, salah satu guru CPNS bidang IPA, dan saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan Latsar CPNS pada tahun ini. Kemudian rancangan aktualisasi saya itu berupa pelatihan bagi guru IPA dan matematika. Ini dalam rangka juga berkolaborasi ya bersama mapel lain seperti itu. Nah, jadi latar belakang kegiatan ini di kegiatan adalah itu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon nanti di akhir acara menyampaikan kritik dan saran, nanti bisa isi link daftar hadir. Link daftar hadir juga berfungsi untuk nanti saya akan buatkan sertifikat ya, tidak e-sertifikat, tapi nanti saya titipkan di TU, barangkali berkenan untuk mengambil ke sekolah, nanti silakan bisa ya, bisa diambil di TU sekalian menyampaikan hasil sertifikat vaksin ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kita akan mulai dengan pembacaan doa. Kita buka dengan membaca doa Al-Fatihah bagi yang Muslim, bagi yang di luar Muslim silakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya mohon maaf bila selama saya memimpin kegiatan hari ini banyak kekurangannya ya. Insya Allah di sini saya dalam rangka belajar gitu. Oke, selanjutnya agenda selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP 184 Jakarta, Bapak Parimpunan, Bapak Dr. Andes Parimpunan MSI. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang terhormat komateri, mudah-mudahan memberikan materi yang memiliki novelty bagi perubahan dan perbaikan, penambahan metode atau strategi atau media pembelajaran khusus bagi guru-guru matematika dan guru-guru IPA. Yang terhormat para peserta, ada 14 partisipan yang terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan mata pelajaran matematika. Mata pelajaran IPA dan mata pelajaran matematika berarti link and match dengan media pembelajaran yang akan dipaparkan oleh pemateri. Mudah-mudahan ini menambah hasanah media pembelajaran yang sangat dibutuhkan secara interaktif, apalagi masa kini, masa PPKM. Pada satu sisi, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati membutuhkan metode media pembelajaran yang interaktif via virtual secara maya. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan, memberikan hasanah baru, memberikan novelty. Karena ini media pembelajaran, metode pembelajaran sangat kita butuhkan secara interaktif. Bisa tidak bisa, kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai staf, sangat membutuhkan perbaikan dan perubahan. Karena yang kita hadapi ini adalah anak-anak milenial. Walaupun kita ini terlahir dari zaman kolonial atau turunannya. Dan kita Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, kita harus mampu beradaptasi. Pada Permen 35 RB 16, kalau kita buka, di dalamnya ada 4 yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah pedagogik digital. Oleh karena ini adalah salah satu teknologi di dalam pedagogik digital. Yang ketiga yang sangat saya hormati adalah Mbak Iren yang sedang menjalankan tugasnya dititahkan melalui BPSDM bahwa Mbak Iren, guru matematika, harus melakukan novelty pembelajaran garda terdepan di SMP Negeri 184. Mudah-mudahan ini memberikan kebermaknaan bagi kita semua. Dan saya sangat senang dengan ada perbaikan, perubahan, penambahan metodologi, strategi pendekatan iklim media pembelajaran, khusus di SMP Negeri 184. Saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Parimpunan yang telah menyampaikan sambutannya. Dan terima kasih telah berkenan untuk hadir dalam pelatihan ini. Bapak Parimpunan juga sebagai mentor saya ya di sekolah, jadi dalam kegiatan Latsar ini. Jadi beliau berserta wakil kurikulum dan tim pengembang SMP 184 yang telah membimbing saya dalam kegiatan Latsar ini. Terima kasih Bapak Parimpunan dan seluruh staf pengembang di SMP 184. Jakarta. Baiklah,
Selanjutnya adalah sambutan dari Wakase Kurikulum SMP 184 Jakarta kepada Ibu Rince. Saya persilahkan. Ibu, mohon maaf, audionya di-unmute dulu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kebaikan dan kemurahan kasih-Nya kita masih tetap menjalani kehidupan yang sehat, walafiat. Semoga kita tetap seperti ini sampai COVID ini berakhir pun kita tetap ada untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya ucapkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 184 Paparimpunan, dan juga yang terhormat teman-teman guru matematika dan IPA, dan yang terutama bagi Ibu Iren yang memang hari ini membuat satu pembelajaran baru untuk kita semua, terutama di bidang studi matematika dan IPA, untuk bagaimana kita bisa mengikuti paparan daripada Ibu Iren, atau kita mengikuti kegiatan yang sementara berlangsung dari Ibu Iren untuk menyelesaikan masa prajabatan. Ya, untuk itu saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang begitu antusias di dalam kita menunjang akan kegiatan daripada Bu Iren, sehingga di akhir nanti Bu Iren bisa lulus daripada mengikuti prajabatan ini sampai selesai dengan nilai yang baik, atau nilai yang A ya, mudah-mudahan, supaya kedepannya teman-teman yang lain dari Bu Iren yang belum mengikuti juga bisa mengikuti acara prajabatan yang akan mereka lakukan juga. Walaupun di masa seperti ini, tetapi kita bisa melaksanakannya melalui Zoom, walaupun tidak bertemu, tapi ini kita bertemu lewat internet. Ya, juga tidak ada kurangnya, mungkin secara fisik kita tidak bisa memegang, tetapi kalau melihat ya kita melihat. Dan saya sebagai wakil kurikulum juga meminta supaya Ibu Iren di dalam mengikuti prajabatan, supaya setiap kegiatan, baik itu webinar, baik itu Zoom, harus punya data fisik sebagai suatu pelaporan kegiatan prajabatan, karena ini satu ketika juga bisa ditanya oleh pengawas, kepala sekolah, sehingga kita punya bukti ini membuat nilai Ibu Iren itu tidak diragukan, karena semua memiliki bukti fisik, baik itu berupa sertifikat, materi yang disampaikan, supaya kemudian seperti Zoom ini juga harus ada bukti fisik, ada potretnya. Nah, semuanya itu sebagai satu pelaporan kepada sekolah, sehingga sekolah memberikan nilai itu sesuai dengan bukti yang ada. Mungkin itu dari saya yang paling saya mohon kepada Bu Iren, supaya nilai yang sekolah berikan sesuai dengan apa pelaporan yang ada. Karena zaman sekarang segala sesuatu ada bukti fisik. Mengapa? Karena kan kita tidak ketemu face to face, tetapi menggunakan media internet. Nah, ini semua bisa kita lakukan sebagai satu bukti fisik juga. Mengapa? Karena pada saat ini semua kegiatan harus berupa
bukti fisik. Nah ini sehingga tidak asal-asalan atau tidak dibuat-buat, tetapi pemberian nilai itu sudah sesuai dengan pelaporan yang ada atau dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Iren sebagai guru CPNS yang sementara menjalankan prajabatan. Mungkin itu saja dari saya. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan biarlah kita mengikuti acara ini sampai pukul 12. Mungkin kita lebih serius karena baru kali ini kita mengikuti yang seperti ini. Kalau sebelumnya seperti Bu Desi, Bu Dini yang saya antar ke di SDM itu, saya mengikuti mereka presentasi, kemudian sanggahan-sanggahan bisa langsung saya memberikan. Nah, tetapi kalau yang sekarang ini saya belum tahu seperti apa. Nah, tetapi dengan mengikuti ini kan bisa kita melihat mungkin ada kesamaan-kesamaan yang selama ini saya ikutin lewat beberapa teman kita yang sudah menjalankan prajabatan lebih dulu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Kepala Sekolah, dan juga lebih khusus kepada Bu Iren. Baik, terima kasih Bu atas paparan sambutannya. Ya betul sekali ya. Jadi kegiatan ini nantinya akan kita aplikasikan di pembelajaran kita sehari-hari dalam mengajar ke anak didik ya. Jadi kalau dulu mungkin rancangan aktualisasi Latsar teman-teman dari Bu Desi, Bu Dini, dan lain sebagainya itu kegiatannya di sekolah bertemu anak-anak. Nah kalau saya salah satunya adalah ini ya, bertemu dengan guru-guru, melakukan pelatihan bersama, kemudian nanti kita akan sama-sama mengaplikasikan hasil dari pelatihan ini dalam pembelajaran daring bersama anak-anak gitu, tapi melalui daring, tidak bertemu langsung. Seperti itu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja mengikuti pelatihan PET simulasi ini bersama Mbak Sarah Salsabila. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Mbak Sarah ini sudah nampak di layar belum CV-nya? Nah, ya. Nah, izin saya perkenalkan ya, Mbak Sarah. Namanya Sarah Salsabila. Di sini beliau pendidikannya itu di SDN Pondok Kelapa 03 Pagi, kemudian SMP 199 Jakarta, SMA 71 Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta. Jadi Mbak Sarah ini adik tingkat saya ya, cuman saya belum pernah ketemunya di sini, di forum alumni ya, forum alumni saya bertemunya. Di sini ada pengalaman beliau dalam belajar mungkin ya, mengikuti Seminar Nasional Fisika tahun 2019, English Editor, kemudian Ayo Belajar Indonesia sebagai presenter fisika, Ayo Belajar Indonesia sebagai subjek konsultan fisika. Keterampilan yang dimilikinya bidang fisika, matematika, bahasa Inggris, online teaching, videografi, layouting. Jadi, Masya Allah ya, kalau saya sih tidak pernah malu untuk akhirnya belajar pada siapa saja yang lebih muda dari saya gitu ya. Karena kita mengambil ilmu yang teman-teman kita miliki gitu. Jadi mungkin langsung saja kita akan menyimak paparan dari Sarah Salsabila tentang bagaimana akhirnya Mbak Sarah ini memakai aplikasi PET simulasi dalam pembelajaran online gitu. Sebelumnya saya juga pernah membuat buku tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi PET simulasi bagi guru SMA.
Waktu itu saya ambil skripsi bidang itu gitu. Nah, tapi karena tidak digunakan lagi, jadi sampai saat ini saya lupa-lupa ingat gitu. Nah, tidak ada salahnya bagi kita semua untuk belajar kembali pada kesempatan kali ini ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai kegiatan pelatihan media pembelajaran PET simulasi ini. Kepada Mbak Sarah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Iren telah memberikan saya waktu. Yang terhormat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, suatu kehormatan bagi saya untuk membagi ya sedikit dari ilmu saya. Ini sebenarnya saya deg-degan nih ya, berasa kayak di ini nih, di sidang nih sama guru-guru senior, takut juga saya nih. Jangan galak-galak ya sama saya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya bekerja di Ayo Belajar. Kebetulan itu adalah PT Edu Startup, modelnya seperti ruang guru. Jadi saya memang biasa ngajar online gitu. Saya belum punya kesempatan ngajar di sekolah sebenarnya, tapi ya saya selama ini jadi ngajar dari dulu sampai sekarang saya ngajarnya online, via online. Oke, langsung saya share screen ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi topik kali ini adalah media pembelajaran PET ya. Jadi untuk materinya sendiri saya akan membagi menjadi penggunaan PET secara online, secara offline, terus penggunaan PET sebagai persepsi dan elaborasi. Jadi ini yang dua terakhir yang saya lakukan ketika saya mengajar ya. Oke, jadi pertama-tama, jadi sebenarnya PET itu apa sih? Sebenarnya bisa dilihat ya, PET itu sebenarnya singkatannya dari Physics Education Technology. Jadi jangan kaget nih ya, rekan-rekan guru pas ngelihat websitenya, memang paling banyak materi fisika di situ, di PET. Karena memang pada awalnya Colorado University ini membuat PET khusus untuk simulasi fisika. Cuma memang sekarang pada akhirnya, seperti bisa dilihat, ada di sini pelajaran-pelajaran lain. Selain fisika ada kimia, ada matematika, ada ilmu bumi dan biologi. Sebenarnya ilmu bumi juga masih masuknya ke fisika kalau di sini ya. Ini contoh di sini, ini ada salah satu contoh simulasi fisika ya, simulasi listrik statis yang bisa kita gunakan di PET. Websitenya adalah phet.colorado.edu di sini. Mungkin kita sambil ngejelasin sambil ini ya, sambil praktek ya. Mungkin Bapak Ibu guru boleh dibuka websitenya ini, phet.colorado.edu. Ya, kelihatan kan sini. Saya buka ya, saya sudah buka sih. Di sini bentuknya. Jadi sebenarnya PET itu sendiri bisa kita pakai buat ngajar secara online, di ya online begini ya, Zoom ataupun di kelas. Dan sebenarnya penggunaan PET itu juga bisa kita pakai online. Jadi maksudnya kita nggak mendownload si PET-nya itu, kita pakai langsung dari websitenya, atau kita bisa download si PET-nya ke ini kita, ke laptop kita. Kalau misalnya takut ada, ya kan kalau kita pakai online, berarti kan kita bergantung sama jaringan ya. Kalau jaringannya suka ngaco-ngaco, kadang-kadang kan lebih baik suka mendingan di-download aja lah gitu. Jadi kita punya si PET-nya tuh di laptop kita, jadi nggak akan terganggu jaringan. Pertama-tama, udah dibuka ini, apa namanya, PET-nya? Kalau udah dibuka, boleh angkat jempolnya gini. Udah. Buka di browser, alamatnya phet.colorado.edu. Ya, di HP sebenarnya juga bisa sih. Ntar saya akan jelasin, soalnya ada beberapa simulasi yang nggak bisa dibuka di HP, tapi ada yang bisa juga dibuka di HP. Jadi kita bisa nyuruh siswa untuk ikut juga kan, bisa buka HP-nya gitu. Bisa pakai di HP juga bisa buka. phet.colorado.edu. Ya. Oke. Udah ya, udah dibuka ya. Ya, oke. Jadi pertama-tama sebenarnya PET ini bisa kita pakai tanpa kita membuat akun di PET-nya. Tapi kalau kita punya akun, kita bisa mempunyai beberapa kemudahan lain yang kita nggak punya kalau kita nggak buat akun.
Jadi sini pertama-tama ya kita buat akun. Ini boleh, ini saya udah punya akun ya sebenarnya. Ini boleh pakai email sekolah atau email masing-masing. Sebenarnya akunnya ini juga nggak yang apa ya, bukan yang dibilang krusial banget, juga nggak krusial, tapi memang membantu misalnya ini. Kalau belum punya, boleh dipencet di sini nih, yang ada simbol orangnya. Kalau di desktop di sebelah kanan atas dipencet terus register di sini ya kan. Nanti akan masuk kayak begini nih. PET ini jadi karena memang punyanya ini sebenarnya non profit ya, buatan dari Colorado University. Jadi sebenarnya mereka juga mau mendata sebenarnya siapa aja sih yang pakai PET ini gitu. Jadi ketika pertama-tama buat PET, kita harus ini nih, harus ngisi kita nih apa sih? Kita akan menggunakan PET sebagai apa? Sebagai guru kah? Sebagai pre-service teacher, ini untuk mahasiswa yang masih belum lulus tapi jadi masih belajar mengajar ya, masih belajar untuk mengajar, ini bisa pakai ini, atau teacher educator atau apakah gitu. Nah, ini bisa dipilih nih. Kita bisa milih lebih dari satu. Misalnya saya berarti teacher, terus kebetulan saya curriculum specialist, terus IT media specialist gitu kan, sama researcher, translator. Misalnya seperti itu. Jadi bisa. Mbak Sarah, maaf. Ya. Di share screen-nya masih PPT-nya. Oh, belum sorry, PET-nya. iya. Ya. Oke, sebentar. Share screen. Di sini ya. Berarti tadi belum ya, berarti kita mesti mulai dari sini. Kita klik dulu. Di sebelah kanan atas ini ada tanda orang nih. Kita bisa pencet, terus kita register. Ini sih kalau yang ini bisa nanti aja, nggak apa-apa ya. Tapi saya kasih tahu aja di sini ada account type, kita menggunakan si akunnya sebagai apa? Sebagai guru kah? Sebagai pre-service teacher kah? Sebagai apa kah? Karena saya sekarang pekerjaan sebagai guru, kemudian juga curriculum specialist, IT media specialist, dan researcher, ya saya bisa pilih lebih dari satu. Gitu ya. Atau murid juga sebenarnya bisa pakai. Udah, nanti kalau udah kayak begini kita pencet next. Nah, ini kita masukin lah biasa nih. Email kita, password, nama, negara yang Indonesia, terus kota dan segala macam. Nanti udah kalau udah masuk, udah langsung ke register. Ini karena saya udah punya akunnya, saya langsung back aja ya. Oke, saya login ke akun saya. Ya, oke, jadi di bawah sini ya ada 5 pilihan pembelajaran nih. Materi apa yang mau kita pakai? Fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, atau biologi. Sebenarnya pencet aja salah satunya juga nggak apa-apa, karena nanti begitu dipencet, manapun yang dipencet ya, mau pencet yang fisika ke atau kimia ke, nanti di sebelah kiri itu akan ada bar seperti ini nih, yang ada centang-centangnya, subjek, terus ada physics, chemistry, math, earth science, sociology, biology. Jadi sebenarnya di sini kita bisa pilih nih, misalnya saya mengajar fisika, ya, saya pencet fisika. Tapi di sini ada nih, di depan fisika, bawahnya ada banyak pilihan lagi. Nah, ini adalah sebenarnya bab-babnya. Bab-bab yang disediakan di PET, ada bab apa aja nih di fisika yang bisa dibahas di sini. Oh, saya cuma mau bahas panas doang nih, kalor dan suhu. Ya, berarti kita matiin semuanya, cuma ini doang, heat and thermal. Gitu. Sebenarnya jadi bukan kekurangan ya, bisa dibilang tantangannya PET juga adalah di sini pakai bahasa Inggris. Ya, ada bahasa Indonesia tapi sangat terbatas jadinya. Jadi saya nggak begitu menyarankan pakai bahasa Indonesia karena toh bahasa Inggris juga pakainya dikit-dikit aja sih, nggak banyak-banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya mau ngajar kimia, ya kimia nih ada kimia umum, centang kimia umum, atau kimia kuantum ada juga kayak gitu. Nah, dengan kuahnya nggak apa-apa, airnya sedikit. Oke, lanjut ya. Jadi tambah sedikit lah deh. Kalau untuk guru IPA terpadu bisa dipencet fisika,
kimia, earth science ini, ilmu bumi dan biologi. Ya, ini banyak banget kan. Memang karena IPA terpadu kan semua digabungin jadi satu ya. Nah, tapi ini sebenarnya materi-materi ini itu adalah materi-materi dari SD sampai kuliah. Gitu. Nih, si fisika yang ada semua di sini nih. Fisika, kimia, matematikanya. Ini semuanya adalah materi dari SD sampai SMP. Jadi nggak filter nih, mana yang buat SD, mana yang buat SMP, mana yang buat kuliah gitu kan. Nah, caranya adalah kita bisa ke bawahnya lagi, ada grade level, kita pencet. Nah, di sini ada nih pilihannya, SD, SMP, high school, SMA, atau universitas. University. Di sini kelihatan ya, karena kita mau ngajarnya SMP, ya kita pilihnya SMP gitu. Ini juga bisa pilih lebih dari satu. Misalnya SMP, SMA gitu kan, mau ngajar SMP, SMA, bisa dua-duanya dipencet gitu. Bisa dua-duanya dipilih. Atau bisa juga semuanya dipilih kalau emang mau ngeliat semuanya mah gitu. Kita sekarang pilihnya ini ya yang middle. Pakaian itu satu kali dulu. Ini yang kita pakai yang middle school. Maaf Ibu, ini saya mute dulu ya Bu ya, Bu Rinca ya. Hah? Saya mute dulu sebentar boleh ya? Nggak masak. Bayam yang dimasak. Kamu sudah. Oke. Ya, jadi kita udah pilih yang SMP. Kemudian untuk compatibility-nya. Nah, ini harus diperhatikan nih. Untuk kita pakai online, yang paling saya sarankan adalah kita pakai HTML5. Karena ini yang paling cepat, yang paling ringan. Jadi sebenarnya nggak semua simulasi di sini tuh, simulasi di sini nih punya format yang beda-beda. Ada yang HTML5, nih kayak di sini ada Java via Chirp J, ada Java doang, dan ada Flash. Gitu. Jadi yang paling saya sarankan adalah HTML5. Ini untuk online ya. Flash itu sama sekali tidak bisa dipakai. Untuk sampai saat ini ya, jadi belum ada perbaruan lagi dari PET, dia nggak bisa dipakai online dan nggak bisa dipakai offline. Jadi kita jangan pencet nih si Flash, karena nggak bisa. Gitu. Kita pencet yang HTML5. Nah ini nih pilihan-pilihannya. Materi apa, kita tinggal cari. Misalnya ya, kita mau listrik statis nih. Ini kita bisa pilih ini. Saya listrik statis. Ya kan? Terus kita pencet lah, kita buka ini. Ini kita ngajar secara online dulu ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa share screen sama siswanya. Nah, ini kayak gini nih modelan. Di sini bisa dilihat ada animasinya ya. Ada, sorry. Nah, di sini ada balon di sini kan, ada sweater dan ada si dindingnya di sini. Nah, ini juga ada pilihan-pilihan di bawah nih. Jadi sebenarnya PET itu lumayan simpel dipakainya, tergantung akhirnya ini membebaskan kreativitas guru sih. Jadi guru mau makainya seperti apa. Jadi kita memang harus sering-sering coba-coba gitu loh. Di sini ada pilihannya nih. Ada show all charges, berarti menunjukkan semua muatannya. Ada show no charges, berarti nggak menunjukkan muatannya. Ini kalau kita pilih. Dan show charge differences. Ini kalau dipencet juga ntar dia akan menunjukkan perbedaan muatan di antara satu dan yang lainnya gitu. Tuh, kayak gitu misalnya ya. Ini pakainya gimana nih gitu kan. Misalnya nih kita riset dulu ya. Ya kita bisa pakai untuk persepsi gitu misalnya kan, kayak ini kalau balon Ibu gosokkan ke sweater, kira-kira apa ya yang akan terjadi ya? Terus kita tarik balonnya ke sini, kita lepas. Wah, nempel ke dinding. Ke sini, nempel ya ke si sweater. Kenapa nih? Nah, kita bisa munculin nih yang muatannya. Ya, karena di sini kita bisa masuk ke deret ribolistrik lah. Kenapa? Karena plastik atau polyurethane itu lebih elektronegatif dan dia lebih menerima elektron daripada wall, dan sehingga makanya elektronnya pindah ke balon dan segala macam gitu. Di situ baru kita bisa jelasin. Ini contohnya aja ya. Sebenarnya lumayan gampang sih. Nah, sebenarnya kalau bingung-bingung banget nih, ini gimana sih sebenarnya caranya kok? Kadang memang pakai bahasa Inggris ya, dan kadang-kadang banyak yang nggak banyak juga sih. Kadang mungkin kita agak bingung terkadangnya ini gimana ya. Ini bisa kita buka sini nih. Ya, deskripsi juga bisa. Di sini kita bisa lihat topiknya yang bisa kita pakai di materi ini, di simulasi ini, itu apa aja sih? Ada static electricity, listrik statis, ada electric charges, berarti muatan listrik, dan electric force, gaya listrik, gitu kan. Ini ada deskripsinya, jadi gimana caranya nih? Grab a balloon to explore concept. Jadi kita harus pegang balonnya untuk mengeksplor konsepnya lebih dalam. Itu about-nya. Atau kalau misalnya bingung-bingung banget, di sini juga ada nih. For teachers. Ya. Ini kenapa tadi saya
menyarankan untuk buat akun, karena kalau kita buat akun kita bisa download ini tips and tricks buat guru. Ya, jadi di bawah simulasinya ini ada yang for teachers, kita buka teacher tips nih. Ini adalah tips and trick ya yang dibuat oleh pembuat simulasi ini untuk guru yang akan memakai simulasi ini gitu. Cuma kalau kita nggak pakai akun, kita nggak bisa buka ini, buka PDF-nya. Gitu. Jadi tapi kalau nggak pakai akun tetap bisa untuk mendownload si pad-nya ataupun untuk menggunakan pad-nya secara online masih bisa. Cuma memang jadi yang seperti ini ya nih kita nggak bisa lihat, nggak bisa download. Sebentar lagi loading. Nanti di sini itu, nah di sini akan ada kayak penjelasan nih. Jadi di sini balonnya untuk itu bagaimana, terus yang fungsi bar ini untuk apa, terus ini ada 2 eksperimen untuk apa, ada 1 balon dengan 2 balon, terus tombol ini artinya apa, terus ini bagaimana cara kerjanya, seperti itu. Cuma memang tantangannya lagi-lagi ini memakai bahasa Inggris gitu. Ini untuk guru ya, jadi ini lebih seperti bukan bimbingan ya, kayak ya buku gurunya. Jadi kayak bimbingan untuk guru bagaimana caranya pakai si simulasi ini. Di sini kita bisa lihat. Sebenarnya simple sih. Kemudian kalau bingung-bingung banget lagi, kita bisa buka lagi for teachers. Di bawahnya ini ada yang kita sebut di bawah for teachers ini, di bawah teacher tips ya. Teacher submit activities. Ini sebenarnya jadi kayak lembar kerja gitu. Lembar kerja yang di-upload, dimasukin sama guru-guru lain ke sini. Jadi guru-guru yang lain pun bisa ikut download, bisa buat lihat ini gimana nih caranya. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa saya pakai di sini gitu kan? Atau misalnya bagaimana caranya, bagaimana menerapkan ini di kelas, ini kita bisa nyontek di sini nih sebenarnya, ya. Cuma lagi-lagi memang kita akan pakai bahasa Inggris di sini. Nah di sini bisa rekan-rekan guru bisa melihat di sini ada levelnya, ada judul kan, title di sini, levelnya di sini. Untuk SMP itu kan bahasa Inggrisnya middle school ya, berarti kita cari yang tulisannya MS. Kalau SMA kan high school, berarti kita cari yang HS. Gitu. Kalau mau yang MS kita cari, oh ini ada ini, MS. Middle school, berarti kita bisa pakai ini nih. Untuk nyontek, untuk ya menjadi inilah, bimbingan kita juga gimana caranya untuk mungkin bikin ini lebih menarik untuk siswa. Ini juga ada MS nih di sini. Di sini nih ada middle school gitu ya, untuk download yang middle school. Seperti itu. Ini middle school. Dan sebenarnya di sini juga ada translations. Jadi translation apa? Translation ini adalah versi dari bahasa Indonesianya. Bukan bahasa Indonesianya, sorry. Versi yang di-translate ya, dari bahasa Inggris ke bahasa-bahasa tertentu. Kadang-kadang ada bahasa Indonesia, kadang-kadang. Karena nggak ada semua simulasi punya bahasa Indonesia. Dan itu pun, kenapa saya nggak menyarankan ini, saya sudah coba dan bahasa Indonesia juga nggak banyak-banyak banget. Cuma di sini dong nih. Bahasa Indonesia ntar yang muncul tuh paling cuma di bagian sini saja, bagian sini gitu kan, bagian sini. Sedangkan sebenarnya semua si website-nya tetap bahasa Inggris gitu. Jadi memang kita harus ya, kita juga belajar lah ya bahasa Inggris ya. Oke, kita back, kita kembali lagi. Itu kalau untuk yang fisika atau IPA terpadu. Di sini juga ada yang biologi. Kita matiin aja biar kelihatan biologi. Nah, ini nih. Biologi. Sebenarnya 2 yang bawah ini, Java via Chirp J dan Java doang, ini juga bisa dipakai untuk online. Tapi kenapa saya nggak sarankan? Yang saya paling sarankan, bukan saya nggak sarankan sih, yang paling saya sarankan adalah HTML5, karena 2 yang ini itu kadang-kadang berat gitu. Karena saya pernah coba, teman saya bisa langsung buka, begitu dibuka simulasinya yang ada simbol Java Chirp J ini, dia bisa langsung buka, bisa langsung kerjain. Teman saya yang lain bisa nunggu 5 menit, dan saya nunggu 10 menit pada waktu itu. Memang ini karena ini lebih berat aja gitu. Seperti itu. Nah, gimana caranya dong kalau mau pakai yang kayak gini? Ya gampang, kita bisa download, tapi nanti jadi masuknya ke yang offline, penggunaan offline gitu ya. Ini untuk yang biologi nih, ada pilihannya. Misalnya natural selections, di sini juga ada seleksi alam. Itu ini bisa dicoba. Nih, coba ya, misalnya kayak
Oke, di sini ada kita tambahin ada kelinci di sini satu, ya kan? Kita tambahin mutationnya, yaitu kita bikin yang dominan misalnya bulunya yang coklat kita bisa pencet, ya kan? Kita tambahin nih add a mate, berarti kita tambahin pasangannya. Gitu. Nanti di sini di bawah sini nih kita bisa ngeliat ada grafik populasi terhadap waktu, terhadap generasi. Ini generasi pertama populasinya segini, generasi kedua naik gitu. Dan ini menurut saya menarik karena kita bisa nambahin variabel yang lain. Kan kalau di kehidupan nyata di alam tuh bukan pasti ada banyak makhluk lain kan. Misalnya seperti predator untuk si kelincinya itu. Wolf kita tambahin kelinci, tambahin serigala. Nanti kita bisa ngeliat nih di grafik ini. Berpengaruh nggak nih si wolf ini, si serigala ini terhadap populasi kelinci. Itu terlihat ya dia berkurang karena ada populasi serigala yang bertambah pada waktu itu. Nah, ini bisa kita buat kita bisa menggunakan ini untuk menjelasin ke siswa. Begitu. Ini kalau kita pakai buat online. Ya. Terus kalau offline gimana? Gitu. Nah, kalau offline sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Sorry, sebentar. Ada beberapa pilihan untuk offline. Jadi offline itu kita bisa download satu-satu. Jadi tergantung mana materi yang mau kita pakai, simulasi yang mau kita pakai, atau kita bisa langsung download semuanya. Jadi akan ada aplikasi PET di laptop kita. Tapi pertama-tama kita harus memastikan komputer kita punya Java. Nih, punya Java. Nanti rekan-rekan guru boleh bisa coba download di sini nih http://www.java.com/in download/manual.jsp. Ini nanti bisa saya kasih di kolom chat kalian. Di kolom chat. Ya. Di sini. Ini adalah link untuk mendownload Java. Java itu software lah ya, software untuk membantu kita membuka aplikasi-aplikasi atau simulasi-simulasi PET ini. Kalau misalnya kita ada download, ini kita pergi misalnya ke halamannya ya, kita ke halaman si Java itu. Nah, nanti akan terbuka seperti ini halamannya. Tadi link yang saya kasih. Di bawah sini ada pilihan yang mana nih yang harus saya pilih. Tergantung kan, laptop kita pakai apa. Kalau pakai Windows, kita lihat yang di sini. Kalau pakai Mac, berarti pakai Apple, bisa kita pakai di sini. Download yang ini ya. Kalau kita mau pakai offline, kita download yang ini nih. Offline. Ada dua, ada yang 64 bit sama ada yang buat ini 32 bit. Ini tergantung laptop kita pakainya yang mana. Sebenarnya download yang 64 juga nggak apa-apa. Nanti di download, kita install, baru kita bisa download nih. Baru kita bisa download PET-nya. Misalnya, saya mau download matematika deh ya. Matematika, misalnya saya mau download yang ini deh, aritmatika. Ya. Gimana cara downloadnya? Di sini, di bawah sini ada tulisan download. Ya. Jadi kita bisa pencet nih, si download ini. Oke, habis itu kita save. Oke. Sudah, kita buka di sini. Nih. Nah, ini bisa kita pakai secara offline. Di sini ada perkalian, ada pemfaktoran, ada pembagian gitu kan, bisa nih. Nah, kelebihannya lagi kalau di matematika sebenarnya yang saya juga ya, di simulasi fisika, jadi karena fisika di PET itu dibuat lebih dulu kan, karena memang niatnya untuk fisika tadinya, matematika dibuat belakangan. Nah, untuk di matematika terkadang ada beberapa simulasi yang mengizinkan siswa untuk main game. Ya, gamenya tetap game yang berhubungan dengan matematika itu. Cuma jadi itu baru ada di matematika gitu. Nah, di sini baru deh kita bisa pakai buat pemfaktoran misalnya ini.
Oh, gitu. Berapa kali berapa hasilnya 2 gitu misalnya. Kita bisa tanya nanti di sini kita bisa share screen, kita bisa tanya ke murid-murid berapa ya gitu misalnya, ini mah level SD lah ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 2. Kalau salah misalnya tuh kayak begitu. Kalau benar ya, menurut saya sih ini menarik ya karena jadi anak-anak mungkin akan lebih lebih fokus ya. Berarti itu app-nya PET tapi materinya K13 bisa nggak? Oh bisa Pak, bisa. Karena sebenarnya PET-nya ini kan dia cuma media pembelajaran ya. Jadi mau kita pakai kurikulum apa, tergantung akhirnya bagaimana kita menerapkan si PET-nya di kelas. Itu nanti akan saya kasih lihat contohnya. Oke, ini untuk yang matematika. Oke, tadi yang udah download ya. Download yang salah satu cara downloadnya. Oke, kemudian misalnya mau nyoba download lagi yang lain. Ini setelah kita download si Java itu ya, kita download Java baru kita bisa buka dengan mulus. Kalau laptopnya udah ada Java, nggak masalah. Misalnya apa nih? Nah ini deh. Ini ya. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk internetan juga, di internetan secara online. Tapi dia berat, agak berat. Terkadang ada yang laptopnya atau HP-nya nggak kuat buat buka gitu. Jadi lebih gampang kalau kita download nih. Di sini ada nih, download nih kalau ada simbol tanda panah bawah nih download ya. Kita download Java versionnya. Oke, save file. Kita lihat di sini. Nah, sebenarnya kalau kita udah punya Java, kita akan ada simbol ini nih, simbol kopi teh ini. Itu artinya kita udah punya Java-nya. Pencet aja nih, kita pencet 2 kali, nah akan kebuka. Gitu. Di sini kita bisa posisinya dia mau kemana. Ini sebenarnya gerak lurus ya. Terus ini kecepatannya misalnya 0,6 meter per second, percepatannya ya. Mbak Sarah maaf belum Masih muncul. belum ke share ya? Iya. Ya, di sini nih. Si Moving Man. Jadi tadi setelah kita download kita bisa di sini kelihatan ya. Nih, kalau misalnya dia ada simbol seperti ini, Moving Man nih ya, simbol yang kayak kopi gini nih modelnya, kayak gelas kopi. Itu sebenarnya artinya kita sudah punya aplikasi Java di laptop kita. Baru kita bisa buka nih. Tuh, nih, kita bikin full screen bisa. Ya, oke. Di sini baru deh kita bisa, sorry. Ya, saya mau bikin dia posisinya di tengah-tengah misalnya. Terus kecepatannya 1,4 misalnya. Terus percepatannya 1,3 gitu misalnya. Ya kan? Kita bisa lihat nih. Simulasinya gitu. Berapa detik dia sampai ke situ. Dan sini ada charts-nya, ada grafiknya gitu. Kita bisa ubah-ubah posisinya di sini, percepatannya di sini misalnya, kecepatan di sini, velocity, kecepatan ya, dan akselerasinya misalnya gede banget, 3 gitu ya. Kita bisa ngeliatin grafiknya sampai akhirnya dia nabrak, sampai akhirnya dia berhenti di sini nih. Ini baru bisa kita pakai agar siswa untuk menganalisa. Jadi seperti apa ini. Jadi percepatan itu gimana? Jadi apa hubungan antara percepatan dan kecepatan, itu bisa kita pakai. Gitu. Kemudian udah ya. Itu kalau untuk offline. Kalau misalnya kita mau download yang satu-satu, karena sebenarnya PET itu bisa di-download semuanya. Jadi semuanya itu bisa langsung kita download. Ini saya share ya di sini nih. Saya masukin di chat ya. Link kedua yang saya share ini itu adalah link untuk mendownload PET ini secara offline, tapi semuanya. Jadi nggak milih-milih. Kalau tadi kan cuma satu, misalnya saya cuma mau download yang ini kah mungkin, atau saya mau download yang ini mungkin rangkaian AC gitu kan, karena memang memorinya gede. Tapi kalau kebetulan cukup memorinya, kita bisa download semuanya nih. Nih kalau dipencet ini, kita akan masuk ke ya, websitenya kayak gini, situsnya kayak gini. Nah, sorry, ini kelihatan ya. Offline access.
untuk desktop atau komputer, untuk Chrome atau iPad. Karena beda-beda. Chromebook itu keluarannya Google ya. Kita kan pakai desktop nih. Kalau untuk pakai laptop biasa, kita bisa buka, terus kita bisa pilih nih, full install, mau untuk Windows atau Mac. Kita kan kalau pakai Windows, kita pencet nih yang Windows. Ya, kadang-kadang suka muncul kayak gini nih, support offline access, karena PET itu kan non-profit project ya, mereka tidak berbayar. Cuma jadi kalau misalnya kita mau mendukung sesama guru, mungkin di sini kita bisa mendonasikan juga, di situ boleh. Nah, di sini udah nih ya, nanti kalau udah kebuka kayak gini, kita save aja nih, save. Ini lumayan gede, 202 MB. Di save aja, ntar pokoknya di next dan finish. Next, nanti dia akan muncul otomatis di depan layar. Nih, simbolnya. PET. Ini bisa kita buka. Nah, oleh, dan kita bisa cari nih manapun yang kita mau. Cuma ya kekurangannya di sini kita nggak bisa. Kalau tadi kan kalau offline kan, kalau online kita bisa memfilter kan, mana yang SMP, mana yang SMA gitu kan, mana yang kita mau pakai gitu. Di sini nggak, jadi semuanya aja langsung muncul. Dan semua pelajaran jadi dijadiin satu. Kita nggak bisa memfilter kayak yang di web gitu. Ya, di sini kalau yang ini udah offline nih makanya. Jadi kita nggak usah pakai internet, kita udah bisa buka otomatis. Ini sebenarnya lebih gampang jadinya karena kita nggak akan bergantung sama koneksi internet kita. Cuma memang harus dipastikan laptop kita masih ada banyak ya memorinya ya. Gitu. Nah, ini misalnya untuk listrik statis di sini nih di PET itu mengizinkan ya, memberikan kesempatan untuk guru untuk kerangkai nih. Guru dan siswa, sebenarnya siswa juga bisa main juga nih. Rangkai, buat rangkaian seri. Ya Bu, ya Pak, gitu. Kita bikin begini. Kasih baterainya, ini baterai. Kasih switch-nya di sini. Ya kan? Nanti kita bisa ganti-gantian nih share screen-nya sama siswa. Ini kan kita dulu share screen, nanti misalnya kita panggil, Fulan, coba share screen gitu kan. Coba jelasin gitu misalnya. Ataupun kita bisa share screen punya kita bisa jelasin. Switch-nya kita tutup, kelihatan ya di sini. Si muatannya bergerak. Kita bisa keluarin voltmeter di sini. Kita bisa pakai buat mengukur. Misalnya kayak gini ya, kalau saya biasanya. Oke, ayo kita lihat tegangan, sumber tegangan kita adalah 9 volt. Sekarang kita lihat di masing-masing sini, masing-masing komponen. Berapa nih? Di komponen 1, 4,5. Di komponen 2, 4,5. Jadi sebenarnya bisa kita simpulkan kalau besar tegangan yang bergerak yang ada di rangkaian seri adalah jumlah dari besar tegangan yang ada pada komponen-komponennya. Jadi V sama dengan V1 tambah V2 gitu. Contohnya bisa kayak gitu misalnya ya. Bisa juga di sini ada ampermeternya untuk melihat arus yang mengalir. Di sini juga kita bisa lihat ya, besar arusnya di satu rangkaian semua sama, berarti menandakan kalau arus pada rangkaian seri adalah sama. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 gitu modelnya. Oke. Tutup dulu. Halo. Ya. Ini secara offline tadi, yang ini kalau mau download satu-satu, atau yang lebih gampangnya kita download semuanya secara offline. Jadi kita bisa pakai offline tanpa online. Yang tadi udah ya yang ada aplikasinya. Kemudian jadi saya biasanya pakai 2 ya. Kalau saya pakai buat ngajar itu buat untuk persepsi atau untuk elaborasi. Jadi saya pakai memang full dalam pembelajaran itu. Kalau untuk persepsi biasanya itu untuk melempar pertanyaan. Jadi untuk pertama saya untuk menarik perhatian si siswanya juga dan untuk memeriksa pemahaman awal siswanya gimana sih gitu kan. Contohnya di sini, kelihatan ya screen-nya. Contohnya di sini saya udah punya ini nih. Ntar dulu, jangan yang itu. Ini deh, misalnya ya. Ini yang saya pakai untuk ngajar PPT-nya. Jadi rangkaian arus arah, rangkaian seri, rangkaian paralel, jembatan Wheatstone. Di sini saya jelasin,
Di sini nih saya jelasin. Ada 2 rumah, yang satu dia rangkaiannya seri, yang satu rangkaiannya paralel gitu kan. Terus mereka 2 rumah ini lampunya sama-sama mati nih di ruang tamunya, ruang makannya sama-sama mati. Cuma di satu rumah begitu si lampu di ruang makannya mati, semua lampu di rumah ini mati, dan yang satu lagi cuma lampu yang di ruang makan doang yang mati, yang lainnya nggak apa-apa. Kenapa tuh? Nah, itu kita bisa pakai, kita bisa minta siswanya, ayo sekarang kita coba buka nih ya. Kita buka si petnya kita ini nih. Kita bisa cari mana tadi yang rangkaian. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya sebelum mengajar kita harus sudah menyiapkan, kalau buat apresiasi tentunya ya, udah harus menyiapkan si ininya sebelumnya, si rangkaiannya sebelumnya. Ini saya bikin asal aja dulu. Ya, ini rangkaian seri kan. Terus misalnya kayak tadi di rumahnya satu lampu di ruang makan rusak, ini kita putus. Mati semua. Kenapa bisa begitu ya? Tapi kalau misalnya ini kita buat rangkaian paralel, ini kita sambung lagi. Rangkaian paralel terus salah satu bolamnya mati. Nggak semuanya mati, cuma satu bolam itu aja yang mati. Kenapa ya kira-kira ya? Itu bisa kita pakai untuk melempar pertanyaan ke siswa di awal. Gitu. Kemudian kalau untuk elaborasi bisa juga jadi kita benar-benar ngajarin full nih pakai ini. Kayak yang tadi. Syarat untuk rangkaian paralel adalah V-nya adalah sama untuk setiap rangkaian. Bagaimana buktinya? Kita keluarin voltmeternya. Tegangan di sini besarnya 9, maka di ujung sini juga 9, di ujung sini juga 9. Itu terbukti. Terus bagaimana dengan arusnya? Kita munculin si ampermeternya. Nah, di sini kebetulan kalau untuk listrik dia ada 2 model ampermeter nih. Ada yang kayak gini yang harus kita rangkai barengan sama si rangkaiannya, jadi kita bikin seri. Ada yang bisa kayak tadi yang kita bisa tempelin. Ada kita keluarin si ampermeternya, kita tempelin sama ke rangkaiannya, termuncul. Gitu. Itu untuk si elaborasi. Jadi saya full ngajar pakai ini nih. Gitu. Karena dulu kan sebenarnya kalau di kelas saya pakai papan tulis ya. Kadang-kadang kita bisa gambar bisa ini. Kalau ini kan agak susah ya. Kita mau menggambar kayak gimana. Jadi kita pakai si simulasi ini. Satu full ngajar. Gitu. Misalnya kayak di sini. Biasanya saya nyuruh jadi anaknya bolak-balik sih. Bolak-balik dari PPT saya ngeliat terus ke websitenya. Gitu. Misalnya di Nih, ini udah selesai saya menjelaskan, masuk sini ya anak-anak, coba buka nih rangkaian seri paralel di sini gitu kan, buka websitenya, bisa kita coba bareng-bareng, dan langsung kita full ngajar makanya si rangkaian tadi yang ini ya. Di sini kan rangkaian seri syaratnya adalah V seri sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kita buktikan di sini benar nggak itu kayak gitu. Terus lagi habis itu balik lagi ke sini, karena ya kalau saya kan ngajarnya umumnya fisika ya, akan banyak rumus-rumus, hitungan-hitungan. Saya merasa sih akan lebih gampang tentunya kita udah bikin hitungannya di sini jadinya. Gitu. Jadi kita bisa nunjukin paralel kayak gimana, kita bisa balik lagi ke rangkaian kita punya tadi, kita bikin paralel dan kita terus memperagakan. Itu kalau kita mau pakai full ya di kelas. Sebenarnya nggak harus pakai full juga nggak apa-apa, kayak buat persepsinya doang juga nggak apa-apa. Misalnya kayak yang saya pakai di sini nih. Ini saya pakai untuk persepsi aja. Kenapa? Karena kalau saya pakai untuk satu kelas, biasanya kalau saya pakai untuk yang elaborasi, saya cari yang ada nilainya. Maksudnya saya cari simulasi yang kita bisa ngeliat nilainya. Kayak tadi voltmeter, kita bisa ngeliat tegangannya, kita bisa ngeliat arusnya, gitu ya. Saya pakai itu. Karena kalau enggak, ini sebenarnya dia cuma buat ngasih lihat aja bentuk arus bolak-balik. Kayaknya kalau untuk dipakai di satu kelas, di satu pelajaran full, saya ngerasa anak-anak nggak akan dapat apa-apa nih, cuma ini doang. Mereka nggak bisa mengamati, mereka nggak bisa menarik misalnya kayak berarti hubungannya antara arus sama tegangan gimana, karena ada angka yang bisa dianalisanya. Kalau kayak gini ya bisa dipakai untuk
persepsi doang di awal. Oh ya, sebenarnya saya juga mau ngasih bonus. Ini kan judulnya ini ya Kak, pet ya Kak Iren ya. Iya. Sebenarnya saya mau ngasih bonus juga. Selain pet, saya kadang-kadang juga suka pakai ini Java Lab. Oh iya ya. javalab.org. Ini alamatnya saya share juga ya, javalab.org. Ini sebenarnya sama kayak pet, cuma memang dia justru lebih ringan lagi daripada pet. Kekurangannya adalah memang saya bisa bilang secara ini overall ya, dia lebih low resolution, dia lebih nggak sebagus pet lah modelnya. Cuma memang dia lebih ringan, jadi di HP pun bukanya gampang gitu. Dan di sini ada juga dibagi-bagi, jadi ada listrik, ada mekanik, ada usaha energi. Memang kebanyakan sih di sini fisika ya, cuma tetap ada juga ada matematikanya juga gitu nih kalau matematika. Ini penerapannya. Ini untuk yang di Java Lab. Java Lab ini sama kayak yang PET yang HTML5 tadi, ini juga bisa kita suruh anak-anak untuk buka dan coba di handphone karena dia ringan. Ini kita bisa lihat nih. Oke, kalau persamaannya Y sama dengan A kali X kuadrat, oh seperti ini bentuknya gitu kan. Ini bisa kita ubah. Kalau misalnya kita ubah begini ke sini, ya berarti Y sama dengan 0,11 X kuadrat gitu. Misalnya ini DY dx-nya. Dapat di sini misalnya kita ganti cos gitu kan. Jadi rangkaian cosinus, ini cosinus. Ini bisa nih, kita bisa ganti-ganti. Kita bisa ngasih lihat ke anaknya di sini. Gitu. Kalau untuk yang Java Lab. Tapi memang kekurangannya adalah Java Lab dia yaitu selain dia low resolution, menurut saya sih walaupun ini banyak pilihannya ya, tapi dia justru kurang lengkap dibandingin si Java Lab itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar nyari. Karena kadang-kadang ya, ini misalnya kayak gini doang nih. Kalau di Java Lab, kalau di PET, itu kita bisa ngeliat angkanya. Bisa kita cari satu-satu di sini, berapa besarnya gitu kan. Kalau ini dia cuma buat nunjukin aja. Dan simulasinya nggak bisa gerak sendiri kayak si PET tadi punya gitu. Cuma ini menurut saya alternatif yang lumayan bagus, apalagi kalau misalnya kita terhalang jaringan dan segala macam ya, ini juga dia lebih kecil untuk ngebukanya, jadi dia nggak makan segitu banyaknya paket kalau kita nggak pakai wifi di rumah untuk pakai Java Lab dibandingkan sama pakai pet. Seperti itu. Kurang lebih sih sebenarnya itu aja yang bisa saya sampaikan ya kalau untuk penerapannya, karena memang lagi-lagi pet itu media belajar ya. Memang akhirnya kita yang harus kreatif, guru-guru yang bagaimana merancang si petnya ini gitu, atau si Java Lab-nya ini. Nggak ada yang aturan yang gimana-gimana banget untuk pakai si petnya gitu. Pun kalau bingung-bingung, yang kayak saya bilang tadi, kita bisa nyontek, kita bisa ngambil modul orang, bukan modul, kita bisa ngambil lembar kerja orang. Misalnya kapasitor di sini. Terus kalau ini gimana ya gitu kan, kita bisa buka for teachers-nya. Nah di sini ini lembar kerja semua nih, yang isinya soal-soal dan cara untuk penerapannya dan kayak mini lab ya, kita ngasih step by step ke siswa untuk ngelakuin dan mereka ntar ngambil nilainya sendiri. Dan habis itu kita bisa nilai. Gitu. Mungkin itu aja Kak Iren yang bisa saya tambahin di sini. Oke, terima kasih Mbak Sarah ya. Mantap banget presentasinya dan pemaparannya ya. Saya juga jadi baru tahu banget gitu, dan banyak tambahnya yang baru saya taunya banyak banget gitu. Ternyata saya baru taunya sedikit aja gitu. Dan alhamdulillah jadi tercerdaskan ya. Sangat menginspirasi bagi kondisi pandemi ini gitu ya. Kita kebingungan pakai media apa, pembelajarannya seperti apa, biar anak-anak itu masih tertarik gitu belajar IPA dan matematika. Karena dua mata pelajaran ini yang saya kenal tuh dulu dari zaman sekolah sampai sekarang mata pelajaran yang sangat ditakuti oleh siswa gitu. Jadi
memang kita sebagai gurunya harus pandai-pandai mencari cara media pembelajaran yang unik dan menarik siswa untuk mau belajar IPA dan matematika ya. Terima kasih atas pemaparannya. Kita ke sesi tanya jawab ya. Silakan dari para peserta pelatihan, guru-guru, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan saya buka sesi tanya jawab. Bisa raise hand. Atau langsung saja, silakan. Boleh nanya, Mbak? Boleh, Bapak. Silakan, Pak Ya, Widodo. terima kasih untuk Mbak Sarah selaku penyaji materi dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah prestasi materi ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan untuk model pembelajaran PET simulation ini bagus ya. Pada saat saya coba untuk buka di Google, ini kan nggak bisa langsung masuk gitu. Jadi tadi disampaikan kita bisa offline, bisa online gitu. Tapi saya coba mau daftar, ternyata di situ sudah langsung muncul, kita munculkan emailnya, kemudian suruh ngisi passwordnya, ternyata nggak terdaftar password kita. Nah ini yang dibuka itu yang kan itu ada banyak itu. Setelah kita buka di browsernya itu ada banyak. Jadi yang sebelah mana yang kita pakai biar kita nggak daftar bisa offline, bisa online. Oh gitu. Sebenarnya tadi saya bilang ya, kalau kita mau coba daftar bareng dulu di sini boleh? Saya Ya. Coba daftar ya. Saya coba daftar di sini. Dari awal mulai daftar. Okay. Jadi kita di sini kalau kita pakai browser atau pakai handphone pun juga bisa sebenarnya. Kita lihat ada tanda orang di sini nih, yang kecil. Oh iya. Kita bisa buka. Terus? Kemudian di sini ada pilihannya tidak punya akun, kita bisa register. Oh iya. Register, kita maka register nih di sini ya. Iya. Terus sebenarnya sih PET itu bisa tetap dipakai tanpa register seperti yang saya bilang. Cuma masalahnya ada beberapa fitur yang kita nggak bisa akses kalau kita nggak register. Misalnya kayak tadi yang modul. Ya, modul itu, iya kita nggak bisa download kalau kita nggak akses gitu. Atau misalnya kayak tata cara manual untuk menggunakan simulasinya, kita juga nggak bisa download kalau kita nggak pakai nggak pakai akunnya gitu. Nah begitu buka PET account-nya ini, pertama-tama yang ditanya adalah kita ini apa sih gitu kan. Kita akan menggunakan si PET ini sebagai apa, karena ini juga sebagai bahan risetnya ini ya, University of Colorado, kita isi aja. Kita kan sebagai teacher, guru ya kan. Terus mungkin sebagai parent, orang tua juga nih yang ngajarin anak di rumahnya. Terus sebagai apa misalnya, administrasi sekolah gitu kan misalnya aja. Terus kita pencet lah next, misalnya kalau udah semua nih ya, ini bisa kita pilih lebih dari satu. Next berikutnya. Nah sampai sini baru deh kita masukin email kita. Misalnya boleh pakai email kantor, boleh. Sebenarnya ini nggak formal banget sih, kita pilih pakai email kantor boleh, misalnya email sekolah boleh, email pribadi pun juga boleh nih, pakai email pribadi deh. Terus saya pakai email kantor. Masukin emailnya, ini sih step bahasanya sama ya, terus masukin lagi, kita ulang lagi nih tulisnya nih. Si tulisnya, si emailnya. Nah di sini kan ada pilihannya primary email address sama secondary. Yang secondary itu sebenarnya pilihan ya, kita mau masukin juga email kedua kita apa enggak gitu, nggak usah juga nggak apa-apa. Ini cuma untuk ini in case kalau recovery, betul. Passwordnya kita masukin, kita ulangin lagi passwordnya seperti biasa, kita masukin nama dulu di sini, Sarah, last name Salsabila. Ya, kita udah isi nama, kita pilih dari berikutnya di bawah. Country. Indonesia ya kita. Indonesia. Kita pilih provinsinya, kita kan di Jakarta ya.
Jakarta. City-nya ya tulis aja kita Jakarta Timur atau Jakarta Selatan Iya, gitu misalnya Jakarta. Jakarta, ya. Nah, untuk yang bawah ini opsional nih. Twitter atau segala macam ini opsional. Dan di bawah ini ada yang bisa kita centang atau enggak. Jadi pet ini kan dia terus-terusan update. Misalnya kayak ada simulasi baru, ada apa gitu kan. Jadi kalau kita pakai email subscription, ini kalau dicentang, kita bakal dapat email terus dari pet. Kita dapat ini baru nih, kita dapat Yang ini baru terbaru gitu. ya. Gitu. Boleh dicentang, boleh enggak. Next, habis itu save aja. Nah, di sini mah informasi kontak kita aja ya. Misalnya pertama-tama kita ngajar di sekolah mana nih? Di SMPN 184 gitu misalnya. 184 Jakarta. Itu aja nggak apa-apa. Itu misalnya kalau saya dulu kalau nyebut alma mater ya 199 Jakarta gitu misalnya, nggak apa-apa sih. Ini membuat informasi si ininya aja gitu. Udah. Terus subjeknya apa nih? Kita misalnya sebagai guru kita mengajar apa nih? General Sciences. Kalau misalnya IPA biasa mah IPA terpadu General Sciences. Atau apakah fisika atau apakah matematika atau yang lain gitu. Kalau yang lain, karena memang si PET ini kan untuk MIPA ya, matematika dan MIPA. Jadi yang lain ini kita suruh masukin apa misalnya English. Kayak gitu. Nah, untuk kelasnya berapa nih yang kita ajar ya? Mungkin dari kelas 1 SD sampai G12, kelas 12. Berapa teaching experience kita di samping sini? Berapa lama kita mengajar? 2 tahun gitu misalnya. Di sini ada pilihannya yang di bawah, kelihatan ya. In the classroom, I am jadi di kelas saya adalah apa nih? Pertama-tama ini nih kita adalah general education teacher, guru di kelas aja. Atau apakah para professional educator ataukah mungkin kita student teacher, berarti ini mahasiswa yang mau belajar jadi ini ya, masih mahasiswa SPD yang belum lulus nih, kita student teacher dan lain-lain itu kita bisa pilih. Terus paid experience-nya ini kita bisa tulis nih kalau kita baru pakai ya new user, iya. Kalau berapa kali boleh lah inilah. Kalau experience udah biasa pakai gitu kan, kita register now. Gitu. School-nya. Kalau misalnya kita nggak bisa menemukan sekolah kita masukin nih di sini. SMPN 184. City-nya Jakarta Timur. Iya. Country-nya Indonesia. Ya. Jakarta Timur. Ya, ini Jakarta Timur. Ya. At school. Ini kalau misalnya ada email, emailnya boleh nih sekalian apa nih email sekolah? Emailnya. Bukan email website sekolah, website sekolah juga belum boleh. Sorry. Belum ada. Oh, belum ada ya. Kalau itu nggak apa-apa. Kita add aja. Oh. SMPN 184. Nih. At your school. Ya. Nggak ditemukan ya? Iya, belum ada yang buat soalnya sini. Harusnya udah bisa nih. Kalau nggak ada kita pencet none. Gitu. Let's go. Coba kita refresh dulu. Can find your school belum nemu. Kita refresh dulu. Ya, ulang nih. Kita masukin emailnya tadi. Ini stepnya ulang aja ya, karena tadi saya refresh. Jakarta, terus kotanya Jakarta Timur. Ya, next. Belum ada juga. Belum ada juga ya? Iya.
Yang sekolah Mbak Sarah, sepertinya hanya sekolah yang sudah terdaftar saja itu. Iya, tadi saya coba daftarin, tapi sepertinya masih belum ada juga. Belum Harusnya bisa. sih, ya harusnya udah ada sih. Coba kita pakai iya lah, Mungkin Universitas Negeri Jakarta. Ini kebanyakan lulusan IKIP ya. Saya masukin UNJ aja ya. General Science, Physics, Chemistry, Other. Sebenarnya ini juga nggak yang penting-penting amat karena memang buat pendataannya si itu lagi apa namanya, Iya, baik. pendataannya PET-nya. Tahun General Teacher, General Substitute. teacher, ya. Ya, General Teacher, New User ya. Ya. Kita Yang dia pakai di malah dekat rumah tambah bisa. kita register. Mau bicara deh. Unstable. Nah, sudah nih. Oh, muncul ya. Iya, thanks Ya, for thanks for registering. registering. Ya, ya. Iya. Di sini jadi si PET ini ngasih kesempatan buat kita untuk kalau mau nyumbang mungkin donatur. ya donasi. Maybe later. Kapan-kapan ya. Gitu. Udah deh. Nanti udah kayak gini kita buka email kita dulu nih. Jadi kita harus konfirmasi email seperti biasa kan ya. Kita buka email kita. Tadi email yang kita pakai buat mendaftar. Ya. Langsung di browser ya bukanya ya. Iya, langsung di browsernya aja juga nggak apa-apa di sampingnya sini. Atau kalau misalnya di HP ada kan bisa langsung masuk di HP. Ada, langsung email. Bisa langsung. Ya, confirm. Gitu. Baru deh. Udah kan, nah udah kalau kayak gini baru kita bisa pakai nih. Ya, air. Gitu. Sebenarnya Setelah konfirmasi itu nggak ada apa-apa ya Mbak? Iya, Mas. Kalau apa? Kalau apa? Setelah di email itu kan ada konfirmasi tadi. Oh, nggak Hanya ada. konfirmasi aja bener nggak Iya, gitu? konfirmasi aja. Tinggal pencet aja, habis itu udah kita bisa pakai. Udah kebuka langsung Ya, bisa tinggal kita kebuka. pakai. Iya, kita pilih deh. Matematika nih misalnya. Kita mau ngajarnya online aja deh mungkin gitu ya, karena kita nggak mau ngedownload gitu kan. Kita pakainya HTML5 atau Java Chirp. Ini yang dua ini. Gitu. Siap. Kalau Java ini buat di-download. Sebenarnya sama Java Chirp sama Java ini isinya sama, cuma kalau Chirp ini yang mengizinkan kita untuk bisa pakai di internet gitu. Ya. Grade levelnya kita ubah nih di sebelah sini. SMP kan kita nih. Ya. Middle school. Gitu. Misalnya ini ya, kita mau coba, oke, kita akan belajar. Nih. Ya, kita play. Kalau mau kita offline, kita pencet yang download di sini. Download, ya. Download. Tapi harus dipastiin sebelumnya kalau kita udah punya Java di komputer kita. Siap. Jadi si Java-nya download dulu. Udah, habis itu baru kita download. Untuk kalau mau offline, kalau mau online juga bisa. Langsung ngelaman. Kalau HTML5, kalau tadi kita centangnya HTML5 itu akan ringan kok sebenarnya. Jadi dia nggak apa-apa. Ini baru deh, ntar gini kita bisa coba-coba. X sama min X atau lebih besar pada min X. Jadi sebenarnya besarnya sih. Persamaan ini ya. Iya, begitu. Tanpa tidak samaan gitu ya. Kan kayak gini kan anak-anak jadi lebih gampang untuk ngebayangin ya di sini. Ya nilai kalau X-nya di 3. paket kan hanya ada gambarnya aja nih, terus ditulis-tulisin gitu. Nah, Di sini kalau kita, ini kan lebih real, langsung keluar hasil. betul. Jadi di sini bisa kita ubah misalnya nilai X-nya kita mau bikin jadi 2, Y-nya 3 gitu atau 4 lah mungkin. Biar gampang. Kita masukin si Y-nya di sini. Set. X-nya 1 di sini. Set gitu kan. Wah, kelihatan nih kalau X tetap lebih kecil daripada si Y. Iya. Gimana nih caranya biar kita bisa main? Nah, kita tambahin jadi 2. Iya. 2X sama dengan Y gitu. Jadi si muridnya juga bisa ngelihat lebih apa ya, lebih memvisualisasikan juga kan. Dan ini juga kita bisa minta muridnya, ayo coba buka juga gitu. Dan mereka buka di HP masing-masing mungkin. Sebenarnya kita bisa nyuruh misalnya siapa Fulan, coba kamu kalau misalnya Y-nya begini, seperti apa gitu. Jadi anak-anak juga bisa ikut mainin gitu. Ini misalnya kita mau share ke anak itu langsung buka pad-nya atau dikasih link-nya enggak gimana? Oh, dikasih link juga bisa. Sebenarnya mereka nyari di Google. Kasih link lebih enak sih, Pak. Kalau apalagi kalau kita pakai kan kalau Zoom kan di laptop ya. Kita tinggal copy aja yang sini. Yang anak kalau misalnya anak mau pakai HP misalnya. Pakai HP. Iya, bisa. Bisa juga kita tetap copy aja di sini. Berarti di luar sini. Di sini kita copy. Gitu kan.
Nanti mereka linknya di copy maksudnya ya. iya, linknya kita copy, siap. Ya, siap, kita siap. share Ya. ke ini biar anak-anak bisa buka. Ya. Cuma lagi-lagi kalau yang untuk di HP itu diperhatikan cuma bisa yang ini nih. Dia cuma bisa kalau untuk di HP kita pakainya yang HTML5. Ini yang paling enteng. Iya. Karena Java via script ini juga bisa sih, cuma agak berat ya kalau ya, ini kita hoki-hokian. Kadang-kadang Iya, ada HP-nya mungkin yang nggak kuat gitu, tapi bisa dicoba dulu. Mungkin kalau emang nggak bisa ya udah berarti kita carinya HTML5. Nah, pilihan lainnya kalau misalnya PET ini kan emang dia lumayan berat simulasinya ya. Pilihan lainnya adalah kita bisa pakai ini. Kita buka ya. Namanya tadi saya udah bagi. ORG tadi ya? Ya, Java Lab. Oh ya, Java Lab ya. Iya. Cuma ya memang lagi-lagi simulasi yang di Java Lab dia enggak sebagus kalau menurut saya, sebagus yang di PET. Ini animasinya enggak sehebat ini ya. Iya. Dan ini sebenarnya pilihannya banyak ya. Cuma menurut saya walaupun banyak tetap lebih lengkap ini PET. Karena PET itu kadang satu animasi itu kita bisa pakai buat misalnya listrik ya. Kalau kita bisa lihat untuk listrik statisnya, sirkuitnya, apanya gitu. Kalau ini dibagi jadi satu itu kita harus buka satu-satu. Ya. Siap. Seperti itu. Nanti insya Allah dicoba. Iya. Terima kasih Mbak informasinya. Semoga bermanfaat. Insya Allah ya. Terima kasih Pak Widodo. Siap. Ya. Mungkin itu juga mewakili guru yang lain ya. Tadi juga saya mau tahu gitu cara registrasinya. Ya, kalau untuk yang Java Lab ini di algebra ada sih untuk yang grafik-grafik itu. Sebetulnya bisa juga di GeoGebra-nya ada. Bisa. Kalau di Java Lab bisa, cuma dia memang lebih sedikit dan jadi kita mesti ngeliat lebih ngeliat satu-satu jadinya. Measurement. Kalau di GeoGebra berarti keuntungannya anak bisa membuat sendiri. Kalau ini kan hanya memakai, ya ini hanya memakai. Iya, betul. Nah, kalau ini anak bisa membuat, kemudian kita di... kasih rumusnya juga sendiri bisa. Betul. Nah itu juga. Tapi saling mendukung sih sebetulnya. Nah itu juga makanya dengan pakai yang itu pun, pakai yang PET, kita bisa untuk ini jadinya selain persepsi elaborasi, bisa juga untuk uji kompetensi jadinya. Ya, misalnya kalau saya pakai yang kemarin saya nemu yang kimia nih. Sorry sebentar. Oh ini misalnya. Ini kita bisa ngasih tabel ke anak, jadi kayak sama kayak kita di lab biasa gitu kan. Coba kalau misalnya kita tambahin ini berapa tetes gitu kan. Airnya 1 liter, kita lihat konsentrasinya berapa, segini misalnya gitu kan. Terus kita tambahin lagi sekian. Yang besar tadi 0,5 liter, kita tambahin jadi segini, konsentrasinya jadi segini, berarti apa hubungannya kayak gitu. Kita anak-anak kita bisa bikin worksheet buat anak-anak, jadi anak-anak bisa nulis, oke, kalau kita tambahin segini, misalnya tambahin segini berapa jadinya konsentrasinya, tambahin segini berapa jadinya, kayak gitu. Itu masuknya jadi ke si uji kompetensi, kita bisa ngambil nilai dari situ. Lebih enak pakai ini sih memang, pakai pakai PET, karena ya itu anak-anaknya bisa bikin sendiri dan kita juga lebih punya kebebasan buat bikin sendiri. Kalau ini kita ya udah bisa dipakai juga, cuma yang lebih kaku lah ya bisa dibilang. Ya, mohon izin, mungkin ada kedaluarsanya nggak misalnya? Kadang-kadang kalau free itu ada kedaluarsa untuk berapa lama? Oh nggak kok. Nggak ada ya. Kadaluarsa itu maksudnya jadi kita harus daftar ulang gitu. Oh enggak. Itu sekali daftar aja. Karena sebenarnya kalau untuk Java Lab kita nggak perlu daftar bahkan. Oh, Java Lab-nya nggak perlu. Iya, Java Lab nggak perlu daftar. Tapi memang free ya, itu memang diperuntukkan umum ya. Iya, dua-duanya juga free. Yang PET juga free, tapi kita mengharuskan download kalau kita mau ngambil si modulnya. Kan modulnya dibuat sama guru-guru sana tuh. Jadi kita ya sebagai nantinya kita bikin akun di situ biar kita bisa download. Yang kita bisa ubah. Misalnya ini masaknya kita gedein. Itu kan jadi berapa, kita bisa ngeliat dia semakin meregang ya kayak gitu. Kurang lebih. Oke, ada pertanyaan lain?
Iya, silakan bagi yang mau bertanya lagi. Ada? Ini ada pertanyaan, Mbak Sarah. Oh ya. Apakah PET simulasi ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain selain matematika, IPA, Fisika juga dan ya. IPA? Sayangnya untuk PET untuk sampai saat ini memang untuk MIPA kita. Yang di PET ini. PET dan Java Lab. Java Lab pun dia cuma ngasih untuk IPA aja. Nih ya, kebanyakan fisika karena ada mekanika, ada atom, ada cahaya dan gelombang. Ada matematika juga, ada kimia. Kalau PET itu cuma ini aja nih materinya. Iya. Fisika, kimia, matematika, earth science, sama biologi. Kalau misalnya pelajaran seperti IPS gitu misalnya, ini buat SD juga bisa sih. Tadi pertanyaannya gimana untuk SD? Enggak, Oh, enggak, untuk mata pelajaran lain, ya. Untuk sampai saat ini sih baru IPA, matematika dan IPA. Ya. MIPA. Nah, jadi mohon maaf nih Mbak Sarah, jadi partisipannya bertambah dari target yang saya ini kan, karena memang kita share ke yang lain gitu. Jadi ada yang masuk dari bidang yang lain gitu. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, terima kasih bagi guru-guru bidang lain yang sudah bergabung juga. Nah, ini juga kalau tadi saya simak mungkin bahasa Inggris ya yang paling mungkin bisa, karena di PET itu berbahasa Inggris, bisa ambil misalnya pembelajaran yang bikin teks prosedur gitu ya, menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu bisa ya. Kalau kayak gitu. Itu mungkin. Kalau yang saya bisa tangkap mungkin untuk penggunaan PET di dalam kegiatan belajar, untuk tingkat SMP ini baiknya kita menggunakan worksheet dulu ya. Kita bikin LKS dulu supaya anak itu terbimbing ya. Jadi anak melihat LKS dulu, kita buat sedemikian rupa tersusun sehingga bisa langsung dibuka PET-nya sesuai dengan LKS-nya itu. Karena kayaknya gitu ya, bagi saya sendiri butuh belajar lagi gitu, butuh belajar dulu. Kayaknya nggak bisa langsung gitu untuk ketemu anak-anak langsung dimainin tanpa sebelumnya kita tahu dulu gitu. Kira-kira ketika kita men-setting aplikasinya seperti ini apa yang terjadi gitu kan? Kayak gitu ya. Itu juga yang jadi notes-nya. Kita harus rajin-rajin coba-coba sendiri karena memang ini ada banyak banget ya di sini kan. Kita dan emang harus kayak banyak yang kayak gini nih ya, yang listrik kita buat duluan aja gitu. Kalau memang mau ngajar, karena kalau kita buat di depan muridnya seperti ini bisa sih nanti di tengah-tengah kan bisa kita putusin gitu kan, kita bisa masukin lagi. Cuma kalau kita bikin dari nol banget itu lumayan makan waktu. Jadi sayang sebenarnya waktunya. Cuma kalau udah ada kayak gini, kita udah siap juga mau ngebawain gitu. Iya. Gitu. Cuma ada hal-hal juga yang bisa kita bareng-bareng nih kita kerjain sama anak-anak, misalnya kayak gini saya udah cobain gravity and orbits, gravitasi. Sebenarnya kita pakai worksheet itu lebih utamanya kalau memang kita mau pakai untuk ini juga ya Kak ya, kalau mau untuk uji kompetensinya juga ya. Kalau kita pakai untuk cuma persepsi, karena kan sebenarnya banyak ya, kita nggak usah pakai PET doang, kita juga bisa nambahin video mungkin di PPT kita. Jadi berikutnya habis kita nunjukin PET kita kasih lihat video gitu mungkin, jadi kita nggak harus pakai PET untuk terus-terusan, cuma jadi ini PET itu adalah salah satu media pembantunya gitu. Misalnya kayak gini, ini juga bisa kita lakukan langsung bareng murid-muridnya. Nih kalau misalnya matahari kita bergerak nih ya kan, bumi mengitari matahari seperti ini dengan arah gravitasinya seperti ini, bumi sini percepatannya arahnya gitu kan, ini ada garis arahnya. Gimana ya ternyata kalau misalnya matahari kita gedein masanya jadi 2 kalinya, maka kelihatan akan seperti ini. Nah ini kita bisa jelasin nih ketika di perihelionnya kenapa dia jadi lebih cepat, jadi lebih besar nih gravity force-nya kayak gitu. Itu bisa kita langsung kerjain bareng anak-anaknya gitu. Tapi kalau yang kita mesti ngerangkai dulu nih kayak yang tadi ini di sikit ini, ya lebih baik di awal kita udah siapin gitu. Seperti itu. Ya betul. Silakan bagi guru-guru yang lain, apakah masih ada pertanyaan?
Ada? Mbak, mungkin nambah sedikit, Mbak. Iya, iya. Boleh. Mohon izin. Ini kan istilahnya kalau kita mengajarkan langsung praktek ya, langsung kasih ya. Baik itu yang matematik maupun IPA atau yang lainnya biologi, ini kan langsung menampilkan gitu. Nah, tentunya anak ini kan di awalnya belum ada gambaran kalau belum dia dikasih materi pengawalnya gitu. Jadi misalnya kita ngasih materi terus langsung ditanya, kan nggak mungkin bisa. Nah, ini mungkin saya hanya sharing saja. Sebelum materi ini disampaikan, teknik untuk memberikan materi sebelum atau istilahnya supaya anak mempelajari secara mandiri dulu lah, itu menggunakan apa? Atau memang langsung diterapkan gitu saja yang sudah dilakukan Mbak Sarah? Itu Mbak, makasih. Maksudnya untuk karena takut anak-anak bingung pakai petnya ini atau gimana gitu ya? Takutnya anak bingung, materinya juga belum menguasai gitu. Jangan semua gitu. Biasanya kan anak kasih materi sebelumnya gitu. Kamu baca dulu, nanti saya jelaskan, langsung kita praktekkan. Boleh. Boleh, itu boleh banget. Jadi misalnya kayak yang ini ya. Saya makan Kita kasih dulu linknya ke murid misalnya yang konten ini gitu kan. Oke, coba kalian coba ya. Kalian ini jadinya kita bisa ngambil nilai juga nih. Karena ini kan hampir sama kayak percobaan ya kalau di lab, tapi kan ini datanya kita bisa kelihatan lebih jelas. Kalau misalnya ininya misalnya jaraknya kita tambah jauhin gitu kan, jadi berapa nih, jadi sekian banyak, terus ini voltasenya gimana nilainya. Oke, jadi biar mereka kalau saya sih ya, saya akan kasih dulu aja tuh, jadi biar mereka ngutak-atik dulu, ntar baru kita bukan kuis, kita cek di awal ada kan gimana, udah belum, kalau kayak gini gimana, kalau gitu gimana gitu. Kalau justru menurut pendapat saya gini, Mbak, anak ini kalau udah dikasih duluan, mereka lah yang presentasi. Jadi kita bisa melihat saja. Gitu. Bisa juga, jadi bisa. Dengan harapan anak-anak ini kan berani ngeklik kejadiannya beda-beda antar siswa. Gitu. Bisa. Dari situ mungkin diskusinya bisa hidup. Iya, itu aja makasih. Bisa kayak gitu, ya. Makasih Pak. Iya, itu yang membuat saya juga ya, karena saya biasanya ngajar, saya yang ngomong sendiri nih, gitu. Jadi murid-muridnya ngikutin kita saya. biasakan dua arah gitu kan, student center ya katanya. Iya, betul Pak Wid. Ya, betul. Iya, betul ya. Terima kasih Pak Widodo. Ya, mari. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, boleh saya tutup saja kali ya. Dari Mbak Sarah dulu, silakan. Bisa ditutup mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi. Mbak Sarah boleh di-share materi PPT-nya nanti. Maksud saya nanti di-share ke saya biar guru-guru semua dapat sebagai petunjuk, dan di situ kan ada link-linknya ya, disimpan. Nanti biar PPT-nya dikirim ke saya biar bisa berbagi dengan guru yang lain. Iya. Gitu. Nanti saya kirim via WhatsApp ya Kak ya? Ya. Oke. Boleh ditutup dulu dari Mbak Sarah. Ya, mungkin dari saya sih segini aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sebenarnya saya juga jadi belajar lagi nih karena saya ya masih junior lah dibanding yang lainnya di sini. Makasih udah mau dengerin saya loh. Sama Mbak Sarah. Menginspirasi, terima kasih. Waduh. Ya, sip. Semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan manfaat ya. Semoga bisa membuat pembelajaran juga jadi lebih menyenangkan, biar anak-anak juga jadi lebih ngerti gitu ya. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Seperti tadi pesan dari Pak Parimpunan ya, pelatihan ini harus membawa pembaharuan. Jadi menurut saya dan bagi saya, pelatihan kali ini adalah yang baru bagi saya gitu. Betul juga kata Pak Widodo, sangat menginspirasi untuk kita terus belajar lagi. Ternyata yang belajar bukan hanya siswa ya,
kata guru kita dulu gitu ya, belajar itu sepanjang hayat. Betul, sudah jadi guru pun harus senantiasa terus belajar gitu. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan juga tentunya kepada pendidikan di Indonesia, anak-anak di sekolah gitu ya, semakin berkualitas. Saya ingatkan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan ini, silakan untuk mengisi daftar hadir ya, yang telah saya share di kolom chat. Nanti saya akan buatkan sertifikat ya, jadi silakan isi dengan betul-betul gitu ya, jangan sampai ada yang salah namanya. Nanti saya buatkan. Untuk yang SMP 184 nanti saya akan titipkan di TU. Bagi di luar 184 nanti bisa saya kirim e-sertifikatnya. Jadi ada pendataan email kan ya di situ. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akan tutup kegiatan ini. Terima kasih banyak kepada para guru, para peserta pelatihan media pembelajaran PET simulasi atas partisipasinya, atas dukungannya, atas Share screen-nya tutup dulu kali Mbak. Share screen-nya oh baru ya, ditutup, Mbak. Ya. boleh ditutup dulu. Kita akan dokumentasi dulu ya. Foto bersama Mbak. Ya, foto bersama. Ya. Silakan semuanya untuk membuka kameranya. Foto dulu. Oke. Bu Ellen belum dibuka tuh. Bu Ellen atau Bu Yuli Tami. Yuliatmi, boleh dibuka kameranya. Pak Agus dan Bu Elis, boleh ikut serta. Oke, baik. 1, 2, 3. Senyum. Ya, cukup ya. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan, baik lisan ataupun kata-kata saya selama memimpin kegiatan pelatihan ini. Terima kasih kepada Bapak Parimpunan, kepada Ibu Rince, kepada Bu Sepuh, kepada semua guru IPA dan guru matematika SMP 184, dan juga guru-guru yang dari luar SMP 184 ada Bu Ellen dan Bu Yuliatmi yang telah senantiasa ikut hadir kegiatan ini, dan juga khususnya kepada Sarah Salsabila, Mbak Sarah, terima kasih atas ilmunya, semoga berkah dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya tutup saja kegiatan pelatihan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sampai jumpa kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih Mbak Iya, Sarah. Ntar Bu Iren Sama-sama. yang ngajarin kita ya. Nanti Mbak Sarah saya Allah, undang lagi bareng-bareng. ya. Bu Iren Iya. Ya Bu, ngajarin kita ya. aduh Ya. berat Bu. Diajarin Widodo lagi nanti. nih Bu Besok Sepuh. Mbak Iren ngajarin saya. Ada Pak Nanti Pak Wid, ada Widodo Pak juga Wid nih. bisa Ya, Dari politik tadi. juga untuk bisa. ini kita kali ya Itu Pak Pak Widodo. Danu udah siap tuh Pak Dani. Ada Pak Dani ya, ada Iya, Pak Dani, Pak ada Ada Pak Wid. Pak Dani, ada Pak Widodo, nggak apa-apa. Biar kita diajarin. Terima kasih.